Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Dan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono dari Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Para saudara yang terkasih, ada ya pepatah yang mengatakan begini, emas itu ditempa di dalam api supaya kelihatan murni atau tidak emas itu. Nah, manusia juga sama. Manusia diuji daya tahannya dan daya juangnya justru ketika dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan dan tantangan hidup. Dan siapa yang mampu bertahan dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, orang itu akan memetik hasil yang membahagiakan. Banyak kisah-kisah dalam kitab suci, khususnya dalam perjanjian lama, kalau kita mencoba untuk mengolahnya, membaca para nabi-nabi besar, ambil contoh Ayub. Ayub itu nabi yang luar biasa. Tetapi Ayub sendiri tidak mudah untuk memperoleh iman yang kuat kepada Allah ketika dihadapkan dengan cobaan-cobaan yang luar biasa. Ketika dia mengalami pergumulan-pergumulan hidup, pada zamannya Ayub banyak diserang. Sekalipun dia berbuat baik, hampir saja dia jatuh dan gagal. Dari ungkapan-ungkapan yang dia katakan, kalau kita membaca kitab Ayub, mau menunjukkan betapa kadang-kadang dia mau menyerah, dia mau menghindar. Tetapi selalu di ujungnya, dia akhirnya berpasrah kepada Yahweh, kepada Allah yang mengutusnya. Dan saat kepasrahan itu dia lakukan, justru banyak mukjizat terjadi dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Injil hari ini bicara yang sama.
ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Yerusalem itu, Yesus menghadapi tantangan dan kesulitan. Orang-orang Samaria yang justru dia kenal, daerah yang justru dia akrab, justru orang-orangnya menolak kehadirannya. Yesus sendiri anteng-anteng saja, tetapi yang terpancing emosinya itu murid-muridnya. Emosi mereka ketika ditolak. Maka mereka bereaksi keras untuk menghancurkan, minta kepada Tuhan Yesus, kalau perlu mereka kita hancurkan. Tapi justru Yesus mengatakan dan menegur mereka, jangan. Tantangan, kesulitan bukan untuk dihindari atau dihancurkan, tetapi untuk dihadapi dan dicari jalan penyelesaian dengan bijak dan baik. Dan dengan iman yang kuat. Nah, saya pikir butir rohani yang bisa kita temukan, yang boleh saya sampaikan adalah ini. Dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, janganlah berdoa, Tuhan, hindari saya dari kesulitan ini. Tetapi berdoalah, Tuhan, beri aku kekuatan untuk mampu menghadapi persoalan-persoalan yang ada bersama denganmu. Percayalah, Tuhan akan membuka jalan, mampu kita mengatasi persoalan yang ada. Dibutuhkan iman yang kuat untuk itu. Maka Ekaristi yang kita rayakan setiap pagi ini semoga memampukan kita untuk mempunyai iman yang kuat. Pun ketika kita menghadapi persoalan, semoga kita berani berjalan bersama Tuhan untuk mengatasi persoalan yang ada. Kita mohon rahmat itu, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.